Halo gengs, ketemu lagi di Dr. SV07. Bahas film yang telah lama dirilis yang mungkin telah kamu lewatkan. Kali ini saya akan membahas sebuah drama terpopuler yang dibintangi oleh si cantik Lindsay Lohan. Film berjudul Mean Girls ini dirilis pada 30 April 2004 dan disutradarai oleh Mark Waters. Film ini juga masuk sebagai 50 film komedi terbaik di Amerika Serikat. Untuk itu kita langsung saja pada ceritanya. Dan seperti biasa, ada 7 fakta menarik terkait film ini. Jangan lupa like dan subscribe, serta tinggalkan komentar untuk ide film menarik berikutnya. Check it out! Katie adalah seorang siswa yang baru pindah dari Afrika. Ini adalah hari pertamanya untuk sekolah di sekolah formal, karena sejak kecil Katie selalu sekolah di rumah. Hari pertama adalah hari yang sangat membingungkan baginya. Di kelas ia tak mendapatkan tempat duduk karena semua telah terisi. Banyak hal yang masih ia tak tahu. Itu membuatnya stres dan bingung. Karena tak memiliki teman seorang pun, Katie akhirnya sarapan di dalam toilet. Keesokan harinya, Damian dan Janice mau menjadi temannya. Katie yang ingin mengambil kelas matematika, lalu diajak Janice dan Damian untuk bolos. Karena hanya mereka teman Katie, ia pun tak enak untuk menolak. Janice lalu menjelaskan berbagai geng yang ada di sekolah itu, seperti geng atlet, geng kutu buku Asia, dan yang paling populer adalah geng plastik. Mereka adalah geng penguasa sekolah. Geng plastik terdiri dari 3 orang. Ada si manis, Karen Smith, tapi ia agak bodoh. Ada Gretchen Wieners yang anak orang kaya, serta kepala geng tercantik bernama Regina. Regina adalah idola di sekolah itu. Setiap tahun ia menyabet gelar atau musim semi dan ia juga adalah seorang ketua OSIS. Suatu kali Katie diganggu oleh seorang siswa, dan tanpa disangka Regina lalu membelanya. Regina bahkan memutuskan menjadikan Katie salah satu dari geng mereka. Melihat ia diterima oleh geng plastik, Katie pun berpikir kalau Regina tidak sejahat seperti yang Janice ceritakan. Di kelas matematika, Katie terpukau pada seorang pria bernama Aaron. Hari ketiga di sekolah, Katie pun benar-benar direkrut oleh geng plastik. Namun ia harus menaati beberapa persyaratan untuk penampilan hariannya. Itu pun berlaku bahkan ketika ia menyukai seorang pria. Sayangnya ia menyukai Aaron yang adalah mantan Regina, dan itu pun tidak diperbolehkan. Ketika akan mendekati Aaron, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kehadiran Kevin yang mengajaknya untuk bergabung dalam kelompok Olimpiade Matematika. Karena melihat kepintaran Katie di bidang itu, Katie pun setuju untuk bergabung. Hari itu Regina mengajak mereka ke rumahnya yang besar. Katie lalu diajak nongkrong di kamar Regina yang luas. Tiba-tiba Karen memperlihatkan sebuah buku yang penuh dengan foto-foto para siswa di sekolah. Dalam buku tersebut berisi beragam ejekan yang mereka sematkan pada semua siswa. Dalam buku tersebut ada Janice yang mereka sebut sebagai lesbian. Di dalam foto Janice ternyata ada Damian. Tanpa sadar, Katie berkata kalau Damian adalah seorang gay. Regina yang menganggap itu lucu, lalu meminta Gretchen untuk menambahkan tulisan tersebut ke dalam buku itu. Seketika Katie tersadar kalau ia ternyata telah hilaf. Cerita tentang adanya buku tersebut lalu diceritakan Katie pada Damian dan Janice. Untuk menjaga perasaan Janice, ia pun berbohong kalau Janice tidak disebutkan dalam buku tersebut. Janice yang masih dendam pada Regina lalu meminta Katie untuk mencuri buku tersebut dan membongkar semua kejahatan Regina. Tapi tentu saja Katie tidak berani. Keesokan harinya tiba-tiba Regina menelpon Katie dan mengatakan kalau ia sudah tahu dari Gretchen bahwa Katie menyukai Aaron. Regina bertanya apakah Katie tak marah pada Gretchen karena telah membongkar rahasianya. Namun Katie mencoba tenang dan berkata kalau ia tidak marah dan Gretchen mungkin hanya mencari perhatian. Ternyata telepon tersebut sudah disambungkan ke Gretchen, tapi kelicikan Regina mampu dihadapi Katie dengan tenang. Di luar dugaan, Regina malah menawarkan diri untuk membuat Katie lebih dekat dengan Aaron. Namun karena menunggu Regina yang terlalu lama, Katie pun melancarkan aksinya untuk mendekati Aaron. Katie bahkan berpura-pura bodoh tentang matematika untuk dapat kesempatan berbicara dengan Aaron. Tanpa disangka, Aaron lalu mengundangnya untuk hadir di acara Halloween yang digelar di rumah temannya. Itu membuat Katie sangat kegirangan. Sayangnya tak seorang pun memberitahunya kalau kostum Halloween tidak seperti apa yang ia bayangkan. Ia pun tampil dengan sedikit aneh.
Di acara tersebut, Regina lalu mendekati Aaron, tapi bukannya berusaha mendekatkan Katie dengan Aaron, Regina lalu mengajak Aaron untuk balikan lagi. Itu membuat Katie sangat terpukul dan sangat sakit hati. Malam itu juga ia ke rumah Janice. Akhirnya Janice, Katie, dan Damian pun membuat suatu strategi untuk menghancurkan Regina. Untuk melancarkan misi mereka, Katie bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Meski ia tak tahan setiap kali melihat Regina yang mencoba membuatnya cemburu. Ia sadar ia harus selicik mungkin. Mereka pun mulai melancarkan aksi-aksi mereka dengan diam-diam, seperti memberikan krim wajah kepada Regina yang telah diganti dengan krim kaki, atau menggunting pakaian dalam Regina. Tapi bukannya menjadi bahan tertawaan, Regina malah semakin populer. Suatu kali dalam pengiriman kado Santa Claus di sekolah, Katie mendapat ide untuk meretakkan hubungan Gretchen dan Regina. Menyadari dirinya tak mendapatkan kado dari Regina yang biasa ia terima setiap bulan, Gretchen pun sakit hati dan ia masuk ke dalam perangkap Katie. Akhirnya dengan geram, Gretchen lalu membongkar bagaimana Regina telah berselingkuh dari Aaron. Mendapatkan informasi tersebut, Katie, Janice, dan Damian lalu membuat berbagai cara untuk membuat perselingkuhan Regina tertangkap tangan. Namun lagi-lagi rencana itu selalu gagal. Pada acara naik talent yang dihadiri oleh seluruh siswa, tanpa disangka Gretchen membuat penampilan mereka menjadi berantakan. Tapi Katie berhasil membalikan keadaan dan membuat penampilan mereka sempurna. Itu membuat Regina benar-benar mulai tak suka dengan Gretchen. Gretchen pun semakin gencar membuka semua aib Regina padanya. Meski kini ia telah benar-benar membaur dengan geng plastik, tapi Aaron dan Regina malah makin lengket. Bahkan saat ia pura-pura bodoh dan mencoba menggoda Aaron bahkan tetap setia pada Regina. Itu membuat Katie frustasi dan akhirnya mengatakan kalau Regina telah berselingkuh. She's cheating on you. What? Regina sangat terpukul karena Aaron telah memutuskannya. Untung saja Regina tak tahu kalau Katie yang membocorkan itu. Sepeninggal Regina dan Gretchen, ia pun mendekati Karen. Meski telah putus dari Regina, ia masih saja tak bisa mendapatkan Aaron. Misi berikutnya adalah merebut tahta legendaris dan Katie berhasil masuk menjadi nominasi. Karena telah menipu Regina agar selalu makan coklat yang dikatakannya dapat menurunkan berat badan Regina kini semakin gemuk. Dan misi mereka membuat tubuh Regina tak seksi lagi berhasil. Namun tanpa ia sadari, semakin hari ia semakin tak menjadi dirinya sendiri. Malamnya ia mencoba memprovokasi Regina agar hubungannya dengan Gretchen dan Karen semakin hancur. Keesokan harinya, Karen dan Gretchen mengusir Regina karena tak mengikuti peraturan yang telah mereka tetapkan. Meski awalnya Regina tak bergeming, ia akhirnya mengalah dan mencari tempat duduk yang lain. Tanpa Regina, kini Karen dan Gretchen mengikutinya kemana-mana. Tanpa ia sadari, ternyata ia telah menjadi pengganti Regina di geng plastik. Katie lalu membuat sebuah pesta di rumahnya, dan karena ia semakin populer, hanya dengan sedikit waktu semua siswa pun datang ke rumahnya. Tetapi dalam acara tersebut, ia tak juga melihat Aaron. Itu membuatnya frustasi dan banyak minum. Namun ketika ia akan keluar dari kamarnya, ternyata Aaron sudah ada di situ. Ia pun memutuskan untuk segera menyatakan isi hatinya. Tetapi tiba-tiba, dengan kesal, Aaron akhirnya meninggalkannya. Dan tak lama kemudian, Janice dan Damian pun muncul. Damian dan Janice yang tidak diundang kini membencinya. Regina yang kesal lalu hendak pergi dari rumah Katie ketika tiba-tiba pacarnya mengatakan kalau ia harus berhenti memakan coklat batang pemberian Katie karena itu sebenarnya untuk menaikkan berat badannya. Regina seketika menyadari kalau ia telah ditipu oleh Katie. Dengan penuh amarah, ia pun memberikan buku penuh ejekan kepada kepala sekolah dan menurut Katie, Gretchen, dan Karen yang menulisnya. Tak lupa Regina lalu menyebarkan seluruh isi buku tersebut kepada semua murid di sekolah hingga kekacauan pun terjadi. Karena tak tahu bagaimana menenangkan para siswa yang sedang menggila, kepala sekolah lalu menyalakan alat pemadam kebakaran hingga membasahi mereka semua. Semua murid lalu diarahkan ke lapangan basket untuk menyelesaikan masalah mereka satu persatu. Bersama Ibu Guru Sharon, mereka diminta untuk mengakui semua kesalahan dan meminta maaf dengan terbuka. Namun di saat yang tidak terduga, Janice lalu naik ke atas meja dan membongkar semua perbuatan mereka pada Regina. Katie terdiam tak berdaya dan Regina menatapnya dengan penuh kebencian. Katie berusaha menjelaskan tapi Regina tidak mau mendengarkan sedikit pun.
Hingga tiba-tiba, untunglah Regina tidak apa-apa. Tapi yang terburuk adalah ketika sebuah isu menyebar bahwa Kedi lah yang mendorong Regina hingga tertabrak bis. Karena isu tersebut, semua siswa tidak ada yang ingin berteman dengannya. Ia pun tak mendapat tempat duduk dan terpaksa makan di dalam toilet. Guru Sharon terpaksa diperiksa karena isu bahwa ia menjual narkoba. Agar keadaan tak makin runyam akibat buku tersebut, Kedi akhirnya memutuskan untuk mengaku kalau ia yang menulis buku ejekan tersebut. Ia pun meminta maaf pada Regina dan Guru Sharon. Akhirnya malam pemilihan Raja dan Ratu Musim Semi pun digelar. Tapi Kedi malah memutuskan untuk ikut Olimpiade Matematika bersama Kevin. Dalam Olimpiade itu, ia sempat tak fokus pada penampilan lawannya, karena masih sulit melepaskan karakter sebagai geng plastik. Tapi akhirnya ia mampu menjadi dirinya sendiri dan memenangkan pertandingan. Masih dengan medalinya, Kedi akhirnya menghadiri acara Raja Ratu Musim Semi. Di tengah kerumunan, ia melihat ayah dan ibunya yang masih marah kepadanya. Ia hendak mendekati orang tuanya ketika tiba-tiba kepala sekolah mengumumkan kalau Kedi terpilih sebagai Ratu Musim Semi tahun ini. Suatu keajaiban bagi Kedi, karena sejauh ini ia tahu kalau banyak orang membencinya. Setelah dipakaikan mahkota, Kedi pun memulai pidatonya. Ia berkata kalau mahkota tersebut hanyalah sebuah plastik dan tidak pantas untuk diperebutkan, karena semua wanita itu cantik dan spesial. Ia kemudian mematahkan mahkota tersebut menjadi beberapa bagian. Satu bagian diberikan kepada Regina, kepada Janice, kepada Gretchen, dan beberapa orang yang ada di depannya. Pidato Kedi terdengar sangat bijak dan membuat orang tuanya bangga. Kedi lalu menemui Janice dan Damian untuk minta maaf. Ternyata Aaron ada di situ dan juga ingin menemuinya. Mereka pun akhirnya jadian. Kini tak ada lagi geng plastik. Semua berjalan dengan lebih baik dan keadaan menjadi lebih damai. Regina bergabung dengan tim atlet untuk menyalurkan kemarahannya ke arah yang lebih positif. Karen akhirnya menggunakan bakatnya sebagai reporter ramalan cuaca. Sementara Gretchen bergabung dengan kelompok baru di mana ia benar-benar merasa menjadi ratu. Dan Kedi dari anak rumahan yang kemudian menjadi geng plastik dan banyak dibenci orang, kini menjadi seorang yang disegani. Semua drama di sekolah telah berakhir. Tapi tiba-tiba ia melihat 3 orang gadis yang mencoba menjadi geng plastik junior, dan itu sangat mengganggu Kedi. Just kidding. Berikut 7 fakta menarik tentang film Mean Girls. Salah satu hal terbaik tentang film ini adalah pemeran yang berbakat, dan kita tidak bisa membayangkan orang lain memerankan karakter utama. Namun ternyata Rachel McAdams yang berperan sebagai Regina pada mulanya ditetapkan untuk berperan sebagai Kedi. Jonathan Bennett yang berperan sebagai Aaron tampil dengan menarik karena ketampanannya yang memukau. Tetapi ternyata peran tersebut sebelumnya ditawarkan pada James Franco yang pernah berperan sebagai Harry dalam film Spider-Man. Pada awalnya, Lindsay Lohan tidak ingin berperan sebagai Kedi, ia malah ingin berperan sebagai Regina. Namun setelah di casting, Lindsay ternyata lebih cocok sebagai Kedi karena kecantikan alami yang lugu. Tim Meadows yang berperan sebagai kepala sekolah, dalam film ini dapat kita lihat bagaimana tangannya dibalut dengan gips. Ternyata, ia benar-benar mengalami cedera saat syuting, namun beberapa minggu kemudian ia akhirnya sembuh. Sebelum memerankan tokoh Kedi, Lindsay Lohan masih berusia 18 tahun. Lindsay juga dikenal sebagai salah satu jebolan Disney yang menjadi favorit para remaja di dunia. Meskipun beberapa kali terkena skandal operasi plastik, kecanduan alkohol, dan obat-obatan terlarang, gadis kelahiran 1987 ini tengah berusaha berjuang meraih popularitasnya kembali di Hollywood. Kesuksesan film ini dibuat kembali di panggung Broadway yang diadaptasi dengan bentuk musikal. Film ini menjadi fenomena sosial mengingat banyaknya gambaran kasta sosial yang terjadi dalam lingkungan sosial cewek di sekolah. Ibu guru Sharon yang diperankan oleh Tina Fey ternyata adalah penulis film ini. Film ini berhasil meraih keuntungan sebesar 129 juta US dollar dengan budget hanya 17 juta dolar. Demikian 7 fakta menarik tentang film ini. Semoga Anda terhibur dan sampai jumpa.